Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi. Mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. Untuk forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya. Pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin.